Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fajar Syahputra dengan nomor NPM 2311-7013 akan sedikit menerangkan tentang materi pertemuan kelima mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan judul materi Operasi Sistem Informasi. Jadi operasi sistem informasi merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjalankan sistem teknologi di sebuah organisasi. Operasi ini tidak hanya berhubungan dengan aktivitas teknis di pusat data, tapi juga mencakup bagaimana pengguna akhir dapat memanfaatkan teknologi secara efisien dan aman. Tujuan utama dari operasi sistem informasi adalah memastikan proses operasional organisasi berjalan efektif dan mendukung kinerja bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, operasi sistem informasi biasanya dibagi menjadi dua komponen besar, yaitu operasi komputer yang berfokus pada proses teknis di lingkungan pemrosesan data, dan juga operasi bisnis yang berkaitan dengan bagaimana sistem digunakan untuk mendukung aktivitas organisasi sehari-hari. Jadi melalui dua komponen inilah integritas, keamanan, serta keberlanjutan atau kontinuitas sistem informasi dapat dijaga dengan baik. Operasi komputer dan tujuan audit. Jadi dalam konteks operasi komputer, audit memainkan peran penting, yaitu memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai standar dan tidak ada bagian yang beresiko menghambat operasional. Audit di sini bertujuan untuk menilai apakah pekerjaan produksi dapat diselesaikan tepat waktu dengan kapasitas sistem yang memadai. Ketepatan waktu sangat krusial karena banyak organisasi bergantung pada proses batch, laporan rutin, dan juga tugas pemrosesan data yang harus tersedia sesuai jadwal. Selain itu, audit juga memastikan bahwa media output seperti laporan, file elektronik, atau hasil pemrosesan lainnya didistribusikan secara akurat dan aman. Yang dimana keamanan distribusi ini sangat penting untuk mencegah kebocoran data sensitif. Di samping itu, sistem juga harus memiliki prosedur backup dan pemulihan yang baik agar dapat kembali beroperasi meskipun terjadi insiden seperti kerusakan, kesalahan sistem, atau bencana. Jadi perawatan perangkat keras juga harus dilakukan sesuai kontrak vendor agar garansi tetap berlaku dan juga potensi kegagalan perangkat dapat diminimalisir. Selain itu juga aset perangkat keras, perangkat lunak, dan data juga harus diasuransikan guna melindungi organisasi dari kerugian finansial akibat kerusakan ataupun kehilangan. Terakhir, audit juga memastikan bahwa setiap masalah sistem dicatat dan diselesaikan dengan benar sehingga gangguan yang muncul tidak dibiarkan berulang. Lalu ada penjadwalan dan pemantauan pekerjaan produksi. Agar pekerjaan produksi tetap lancar, maka organisasi biasanya menggunakan perangkat lunak penjadwalan otomatis yang dimana sistem ini membantu mengatur waktu mulai, durasi proses, serta prioritas pekerjaan. Penggunaan software penjadwalan sangat mengurangi kesalahan manusia dalam meningkatkan keandalan proses. Jadi setiap hari, operator ataupun auditor dapat melihat laporan produksi yang mencatat waktu mulai, waktu selesai, apakah pekerjaan sesuai jadwal, dan apakah ada kegagalan program. Informasi ini akan menjadi dasar untuk memantau kesehatan operasi secara keseluruhan. Selain itu, kapasitas pemrosesan dan penyimpanan harus dipantau terus-menerus. Tanpa pemantauan, organisasi dapat tiba-tiba mengalami overload atau kehabisan ruang penyimpanan yang berpotensi menghentikan operasional. Studi kasus dalam materi ini menunjukkan bahwa eksekusi manual pekerjaan produksi tanpa pemantauan kapasitas dapat menimbulkan berbagai resiko, seperti tumpang tindih proses, keterlambatan, hingga hilangnya data. Lalu ada dalam lingkungan operasi komputer, ada yang disebut dengan distribusi media output, yang dimana file output seringkali disimpan sementara di suatu area bernama spool, atau yang kita kenal secara panjangnya Simultaneous Peripheral Operation Online. Area ini berfungsi sebagai tempat transit untuk data yang menunggu diproses atau dicetak. Karena sifatnya yang sensitif, file di spool harus dihapus secara teratur agar tidak menumpuk atau diakses pihak yang tidak berhak. Mengamankan distribusi media output memerlukan kombinasi antara kontrol fisik, kontrol logis, dan juga hanya kontrol fisik dan kontrol logis. Kontrol fisik di sini mencakup pembatasan akses ke ruang komputer atau mesin pencetak. Sedangkan kontrol logis memastikan bahwa hanya akun tertentu yang dapat melihat atau mengambil file tertentu. Tanpa kontrol ini, risiko kebocoran data sangat tinggi, seperti yang ditunjukkan dalam studi kasus mengenai ditemukannya informasi audit di spool oleh pihak yang tidak berwenang.
Lalu operasi SI tidak akan lengkap tanpa mekanisme backup dan juga pemulihan yang kuat. Backup harian biasanya dilakukan untuk data operasional, sementara backup mingguan atau bulanan dilakukan untuk aplikasi, sistem, dan konfigurasi penting lainnya. Menyimpan backup di lokasi terpisah sangat penting untuk melindungi data dari ancaman fisik seperti kebakaran, banjir, ataupun kegagalan perangkat di lokasi utama. Tapi backup saja tidak cukup, jadi organisasi harus melakukan uji pemulihan secara berkala untuk memastikan bahwa file backup tersebut dapat digunakan secara benar ketika dibutuhkan. Banyak organisasi memiliki backup, tapi ketika terjadi insiden, proses backup ini tidak terjadi dengan mulus karena file backup tersebut rusak. Proses pemulihan tidak pernah diuji atau perangkat pemulihan tidak lagi kompatibel. Oleh karena itu, pengujian berkala menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pemulihan. Selain backup dan pemulihan, sebuah perusahaan atau organisasi juga wajib melakukan perawatan rutin agar hardware tetap berfungsi optimal. Perawatan ini biasanya dilakukan sesuai jadwal yang diberikan vendor sebagai bagian dari garansi. Setiap aktivitas perawatan harus dicatat dengan baik, termasuk waktu, teknisi yang mengerjakan, dan detail perbaikan. Catatan ini penting untuk audit dan untuk memastikan perangkat tidak mengalami kegagalan secara mendadak. Asuransi merupakan perlindungan tambahan yang tidak kalah penting. Asuransi idealnya mencakup biaya penggantian perangkat keras, biaya pemulihan data, serta potensi kehilangan pendapatan selama sistem tidak dapat digunakan. Dengan adanya asuransi ini, organisasi tidak perlu menanggung seluruh risiko finansial ketika terjadi kerusakan signifikan. Lalu ada manajemen masalah, yang dimana dalam operasi SI, masalah teknis hampir pasti terjadi. Karena itu, setiap masalah harus dicatat secara elektronik agar bisa dipantau dan dianalisis. Laporan mingguan biasanya dibuat untuk meninjau jenis masalah, frekuensi, dan masalah yang belum terselesaikan, yang dimana informasi ini sangat berguna untuk mengidentifikasi pola atau tren tertentu, seperti perangkat yang sering bermasalah atau aplikasi yang tidak stabil. Data hasil analisis ini juga dapat digunakan untuk berdiskusi dengan vendor apabila dibutuhkan perbaikan dari pihak luar. Dengan memiliki catatan yang jelas, komunikasi antara organisasi dan juga vendor menjadi jauh lebih efektif. Lalu ada operasi bisnis dan kontrol utama. Operasi bisnis ini berhubungan dengan bagaimana data diproses dalam konteks pengguna akhir. Untuk menjamin keandalan proses operasi bisnis, kontrol input, proses, dan juga output harus diterapkan dengan konsisten. Yang dimana pada tahap input memastikan data yang masuk valid dan lengkap. Misalnya melalui pemeriksaan edit dan juga pemeriksaan kewajaran. Pada tahap proses, kontrol integritas dan kelengkapan memastikan bahwa semua transaksi diproses secara akurat tanpa ada yang tertinggal. Hash total atau kontrol penjumlahan sering digunakan untuk mengecek konsistensi data, pemisahan tugas. Menjadi kontrol penting agar tidak hanya satu pihak atau tidak ada satu pihak yang memegang seluruh kendali atas suatu proses, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan. Di tahap output sendiri, organisasi perlu memastikan bahwa hasil pemrosesan tersampaikan ke pihak yang benar dan tidak dimodifikasi. Banyak proses manual yang kini mulai diotomatisasi untuk mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, pemantauan database internal juga membantu memastikan bahwa data tidak diakses atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Tantangan aplikasi pengguna akhir. Jadi seiring berkembangnya teknologi, banyak aplikasi kecil bermunculan di lingkungan pengguna akhir yang dikembangkan oleh staf non-teknis. Jadi meskipun aplikasi ini membantu mempercepat pekerjaan, mereka seringkali tidak dilengkapi dokumentasi yang memadai. Akibatnya sendiri, ketika pengembangnya keluar atau pindah divisi, pengetahuan mengenai aplikasi tersebut tidak tersampaikan, yang dimana kondisi ini menciptakan risiko besar karena organisasi akan kesulitan memperbaiki atau memodifikasi aplikasi tersebut ketika dibutuhkan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, operasi sistem informasi merupakan bagian integral yang menghubungkan aspek teknis dan operasional dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Audit tidak hanya melihat teknologi, tetapi juga manusia, prosedur, dan alur bisnis yang mendukungnya. Kelemahan kecil seperti penjadwalan yang buruk atau kurangnya dokumentasi dapat menimbulkan dampak besar pada efektivitas dan keamanan organisasi. Dengan menerapkan kontrol yang tepat, memelihara catatan yang baik, dan menjalankan pemantauan rutin, organisasi dapat menjaga agar seluruh proses operasional berlangsung secara stabil, aman, dan juga efisien.
Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dipahami, salah pengucapan, atau kesalahan lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.